Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kendaraan yang kita gunakan sehari-hari bisa berjalan? Atau dari mana gas LPG yang digunakan oleh ibu sewaktu memasak? Bahkan kemasan makanan ringan itu terbuat dari apa ya? Tahukah kamu sebagian besar masih berasal dari penggunaan bahan bakar fosil loh? Apa ya? Bensin, LPG, plastik, bahkan kosmetik berasal dari satu sumber yang sama, yaitu minyak bumi. Loh, kok bisa ya? For your information, berkaitan dengan minyak bumi, negara kita merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar loh. Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, yuk kita pelajari bersama mengenai minyak bumi. Mulai dari pengertian minyak bumi, kandungan minyak bumi, cara pengolahan, hingga dampak bagi lingkungan dan kesehatan. Apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi merupakan campuran kompleks hidrokarbon yang terbentuk dari sisa-sisa organisme purba seperti alga dan plankton yang terkubur di bawah lapisan bumi jutaan tahun lalu. Seiring waktu, tekanan dan suhu tinggi mengubah materi organik ini menjadi minyak dan gas. Minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup kecil yang telah mati berjuta-juta tahun lalu, terkubur dalam tekanan dan panas bumi, berubah perlahan menjadi cairan hitam yang sangat berharga. Berikut adalah aluran terbentuknya minyak bumi. Yang pertama, makhluk hidup yang sudah mati atau jasad renik terbawa air sungai bersama lumpur, kemudian mengendap di dasar laut. Komponen ini menjadi bintik-bintik gelembung minyak dan gas, dan terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap, sehingga terbentuklah gas alam dan minyak sebagai deposit minyak bumi. Minyak bumi bukanlah gas tunggal, melainkan campuran dari berbagai senyawa. Komposisi minyak bumi 90-99% merupakan senyawa hidrokarbon berupa alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatis. Sisanya merupakan senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen dalam jumlah yang kecil. Kita tahu bahwa minyak bumi didominasi oleh senyawa hidrokarbon. Panjang rantai atom karbon menentukan karakteristiknya, seperti ketika panjang atom karbon C1 sampai dengan 4 memiliki wujud gas seperti metana dalam gas alam. Ketika C5 sampai 12 bersifat cairan ringan seperti bensin. C12 hingga 18 berwujud cairan sedang seperti solar. Dan lebih dari C20 maka bentuk fraksi-fraksi berat seperti aspal. Bagaimana sih proses pengolahan minyak bumi? Minyak mentah yang diperoleh dari pengeboran berupa cairan hitam kental yang pemanfaatannya harus diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Pengolahan tahap pertama dikenal dengan destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat merupakan proses pemisahan campuran cairan menjadi fraksi-fraksi dengan titik didih berbeda menggunakan menara destilasi yang memiliki beberapa tingkat. Proses ini memanfaatkan perbedaan titik didih untuk mengumpulkan komponen-komponen campuran pada suhu tertentu di setiap tingkat menaranya. Pada tahap pertama, hasil destilasi berupa fraksi seperti gas, bensin, kerosin, solar,
pelumas, hingga residu aspal. Setiap fraksi memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Mari kita simak cara pengolahan minyak bumi pada tahap pertama ini. Dapat dilihat dari skema berikut ini. Minyak bumi yang berada di 3-4 km di bawah permukaan bumi didapat dengan cara pengoboran melalui sebuah sumur bor. Minyak yang didapat ditampung pada kapal tanker atau dialirkan ke kilang minyak. Minyak bumi dari kilang minyak dipanaskan pada suhu 400 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian dialirkan ke menara fraksionasi. Komponen dengan titik didih tinggi yang berupa cairan turun ke bawah menara. Sedangkan komponen dengan titik didih rendah akan menguap dan naik melalui sungkup gelembung. Suhu dalam menara makin ke atas makin rendah, sehingga komponen dengan titik didih tinggi akan mengembun dan terpisah. Sedangkan komponen yang titik didihnya rendah naik terus. Demikian seterusnya hingga komponen mencapai puncak menara, yaitu komponen pada suhu kamar berupa gas. Sehingga pada tahap pertama didapatkanlah fraksi-fraksi dari hasil pengolahan minyak bumi seperti pada tabel berikut. Setelah dari tahap pertama yaitu destilasi bertingkat, maka terdapat pengolahan tahap kedua. Contohnya proses perengkahan, proses ekstraksi, proses kristalisasi, dan proses pembersihan dari kontaminasi. Proses perengkahan atau cracking merupakan pemecahan molekul hidrokarbon besar menjadi molekul kecil yang lebih mudah terbakar. Misalnya dari minyak berat diubah menjadi bensin. Tahap berikutnya yaitu tahap ekstraksi, merupakan tahap di mana memisahkan fraksi minyak dengan menggunakan pelarut khusus untuk mendapatkan komponen tertentu yang bernilai lebih tinggi. Proses lainnya yaitu proses kristalisasi, di mana pada proses ini memisahkan produk melalui perbedaan titik cairnya, seperti lilin parafin pada minyak pelumas sehingga diperoleh oli yang berkualitas baik. Proses lainnya yaitu proses pembersihan dari kontaminasi, yaitu di mana kita menghilangkan senyawa belerang, nitrogen, dan logam berat yang bisa merusak mesin dan mencemari lingkungan. Proses ini menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Berikut kita masuk pada mutu bensin. Bensin yang tidak akan menimbulkan ketukan pada mesin memiliki kualitas yang lebih baik. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin disebut bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan kemampuan bensin menahan ketukan atau knocking pada mesin. Semakin tinggi bilangan oktan, semakin baik pula performa mesin. Bahan dasar mesin standar adalah iso-oktana dan N-heptana. Berikut adalah gambar struktur dari iso-oktana dan N-heptana. Dalam penentuan bilangan oktan, kita lihat misalnya bilangan oktan 90%, artinya di dalam bensin tersebut memiliki komposisi 95% iso-oktan dan 5% N-heptana, dan seterusnya. Untuk menaikkan mutu bensin dapat dilakukan dengan meningkatkan bilangan oktan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah penambahan tetraethyl lead. Ini sudah lama tidak dilakukan karena mencemari udara. Cara lain yaitu penambahan etil tersier butir eter. Dan yang terakhir, penambahan metil tersier butil eter.
Kita lihat dampak pembakaran bahan bakar minyak. Penggunaan minyak bumi memang memberikan manfaat bagi kehidupan kita, tapi banyak juga menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Misalnya, emisi gas dari buangan kendaraan, pabrik yang menyebabkan pencemaran udara seperti efek rumah kaca, hujan asam, serta berdampak pada kesehatan seperti gangguan pernafasan. Selain itu, tumpahan minyak di laut akan mengancam ekosistem perairan. Mari kita lihat dampak pembakaran bahan bakar minyak ini pada efek rumah kaca. Gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca diantaranya karbon dioksida, uap air, metana, dinitrogen monoksida, ozon, klorofluorokarbon, dan sulfur heksafluorida. Bagaimana sih efek rumah kaca ini terjadi? Sinar matahari mencapai bumi dengan energi yang berbentuk radiasi gelombang pendek. Sebagian besar energi matahari diserap oleh permukaan bumi sehingga menjadi hangat. Sisanya dipantulkan kembali ke atmosfer. Permukaan bumi yang hangat memancarkan energi ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah atau panas. Gas-gas rumah kaca di atmosfer menyerap radiasi inframerah tersebut, kemudian dipancarkan kembali ke segala arah termasuk ke permukaan bumi. Panas terjebak di atmosfer sehingga suhu bumi meningkat. Bagaimana kita bisa mengatasi efek rumah kaca ini? Yaitu dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan transisi ke energi terbarukan, atau dapat meningkatkan penyerapan karbon melalui reboisasi dan melakukan efisiensi energi. Dampak lain yang kita kenal adalah hujan asam. Gas-gas yang menyebabkan hujan asam yaitu SO2, SO3, NO2 yang akan larut dalam air membentuk asam. Bagaimana hujan asam ini terjadi? Gas-gas penyebab hujan asam yang terkandung pada polusi akan naik ke atmosfer, akan bereaksi dengan air, oksigen, dan kimia lainnya. Reaksi ini akan membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat dan asam nitrat akan bercampur dengan air, material lain di atmosfer. Asam ini kemudian akan jatuh ke bumi sebagai hujan, salju es, bahkan kabut yang bersifat asam. Bagaimana kita mengatasi hujan asam ini? Yaitu dengan menetralkan asam, mengurangi emisi SO2 sebelum dibuang dari cerobong asap dengan CaCO3, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, bagaimana untuk pembahasan kita kali ini mengenai minyak bumi? Mudah-mudahan menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi anak-anak sekalian. Thanks for watching ya. Kita ketemu pada video berikutnya dengan materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.